Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh sangat diberkati Tuhan pada hari ini, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Biarlah tuntunan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang dibagikan akan tertanam, bertumbuh dan berbuah ratusan kali ganda. Dan kami percaya kami akan bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Sungguh sangat senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya, Martin Kosvesda, dari SIT Real Batam, program dari Pasca Sarjana Teologia, di mana saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan terus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Oke, tema khotbah yang saya akan ambil adalah korban ucapan syukur. So, banyak orang mengatakan bahwa korban ucapan syukur itu bagaimana sih Pak? Mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengucap syukur ketika kita mempunyai atau mendapatkan sesuatu. Ketika kita mendapatkan yang terbaik, kita bersyukur sama Tuhan, kita meminta bahwasannya kepada Tuhan, dan ketika kita mendapatkannya, kita mengucap syukur. Dan ada beberapa kata yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait dengan syukur terlebih dahulu ya. Syukur adalah, yang saya catat adalah rasa terima kasih kepada Allah. So, mungkin kebanyakan dari orang percaya bahwasannya ketika kita mengucap syukur, itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Itu benar. Dan bagaimana kalau misalnya kita bersyukur? Dan bersyukur itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan bahwasannya berterima kasih atau mengucapkan syukur. Orang-orang percaya mengatakan bahwasanya, Pak, saya bisa bersyukur kepada Tuhan kalau misalnya saya mendapatkan, contoh misalnya adalah mobil, atau mungkin saya lagi pergumulan untuk mendapatkan transportasi motor, dan saya akan bersyukur ketika saya akan mendapatkan itu. Ketika saya sudah mendapatkan itu, baru saya bersyukur. Nah, seringkali dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tapi, apakah kita akan bersyukur juga ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Atau mungkin kita berada di dalam fase di mana kita seringkali, dalam tanda kutip, kehidupan kita itu tidak beruntung. Nah, pertanyaannya adalah, korban syukur apa yang berkenan kepada Tuhan? Dan bagaimana langkah-langkah kita untuk membawa korban syukur kita yang berkenan kepada Tuhan? Dan kita baca dulu terlebih dahulu ayat kita pada hari ini, yaitu di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Seringkali kehidupan kita terus berada di dalam pergumulan. Setiap orang punya pergumulan kehidupan masing-masing. Dalam pergumulanmu, dalam pergumulanku, itu semua orang berbeda. Tapi apa yang mau saya sampaikan, bahwasannya kita harus belajar dari Mazmur ini, bahwa pujilah Allah dalam bait-Nya. Korban ucapan syukur, korban artinya membutuhkan suatu hal atau membutuhkan effort yang lebih ketika kita datang kepada Tuhan. Ucapan syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak bisa menghayati dari kata korban syukur ini. Seringkali kita malah mendapatkan
ketika kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, atau mungkin ketika kita tidak mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, terkadang kala kita mengecewakan Tuhan, terkadang kala kita mensakiti hati Tuhan, malah mungkin kita menjauh dari hadapan Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama belajar langkah-langkah apa yang akan kita tempuh atau yang akan kita ambil pada saat kita mengorbankan ucapan syukur kita yang berkenan kepada Tuhan. Korban ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita breakdown satu-satu. Di ayat pertama dikatakan bahwasannya Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayat kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur katakan bahwa bersorak-soraklah bagi Tuhan. Dan poin pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah datang kepada Tuhan dengan sukacita. Kalau Tuhan katakan kepada kita bahwasannya, ayo masuk ke dalam bersorak-sorai, ke dalam ungkapan beribadah dengan sukacita, dan juga datang kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Jadi pada saat kita mungkin mengalami hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau mungkin kita mendapatkan masalah di dalam pekerjaan, contohnya ketika kita dimarahi oleh atasan kita, padahal yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan instruksi dari atasan kita, atau mungkin di dalam kehidupan kita yang lainnya, ketika kita mungkin mendapatkan tanda kutip kesialan, dalam arti mungkin kita mendapatkan yang tidak baik dalam kehidupan kita, mungkin kita dicobai oleh beberapa hal yang seringkali dalam kehidupan kita itu yang terus mendapatkan tanda kutip kesialan. Nah, hal inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan adalah yaitu datang kepada Tuhan dengan sukacita. Pada saat engkau datang kepada Tuhan, pada saat engkau beribadah Tuhan dengan sukacita, engkau harus membuat hatimu itu, walaupun engkau tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan, engkau harus datang kepada Tuhan dengan rasa yang memiliki gairah, yaitu bersukacita. Dan saya yakin ketika hidup Anda, hidup kita datang kepada Tuhan dengan bersukacita kepada Tuhan, bukankah Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita. Mungkin kita nggak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kita, tapi saya mau katakan tetap harus bersukacita, tetap harus menerka-nerka yang baik kepada Allah. Allah katakan bahwasannya engkau harus bersukacita senantiasa, dan pada saat engkau tidak mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu, ya korban ucapan syukur pertama adalah langkah-langkahnya itu datang kepada Tuhan dengan sukacita. Ungkapan rasa syukur itu bukan pada saat kita memiliki respon hati yang situasional, tetapi melainkan sikap hati yang seharusnya ada di dalam segala keadaan, yaitu apa? Sukacita. Rasa syukur kita bisa dapatkan yang lebih, kita bisa dapatkan sesuai dengan apa kehendak Allah pada saat kita memiliki respon hati yang bersukacita. Bukan pada saat kita hanya situasi tertentu saja atau situasi yang menyenangkan hati kita baru kita bersyukur kepada Tuhan. Percayalah, pada saat engkau mau berkorban untuk datang kepada Tuhan dengan sukacita, engkau mengatakan mungkin kepada Tuhan, aku bersukacita Tuhan karena hal ini, aku bersukacita Tuhan, mungkin hari ini aku diomelin oleh atasanku, padahal aku sudah sesuai dengan instruksinya, tapi aku percaya aku akan tetap bersukacita karena aku percaya aku punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang terus bergandeng, yang terus menolong aku, yang terus ada bersama dengan aku. Engkau harus dapat mengatakannya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Anda adalah anak kesayangan Tuhan. Anda adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Ketika Anda yakin bahwasannya kita adalah orang-orang percaya, anak kesayangan Tuhan, engkau juga harus memiliki respon hati yang benar kepada Tuhan, yaitu dengan cara bersukacita.
Ya, poin pertama adalah datang kepada Tuhan dengan sukacita. So, selanjutnya kita masuk ke dalam ayat 3 dan ayat keempat. Saya akan bacakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dan ini sangat luar biasa menarik teman-teman atau Bapak Ibu Saudara. Saya katakan bahwasanya di ayat keempat terlebih dahulu ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Di poin kedua ini dikatakan bahwasanya masuk ke hadiratnya dengan pujian dan syukur. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan dari Bapak Ibu Saudara. Dan tunggu dulu Pak. Kenapa Tuhan katakan di ayat ketiga bahwasannya ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bagaimana kita mau masuk ke hadirat Tuhan kalau misalnya kita sendiri tidak tahu Allah itu seperti apa? Dan di ayat ketiga dikatakan bahwasannya yang pertama, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengingat ketika Musa mendapatkan ke-10 firman Tuhan, dan ketika setelah mendapatkan ke-10 firman Tuhan, Tuhan katakan begini di Ulangan 6 ayat ke-4. Ulangan 6 ayat ke-4 saya akan buka terlebih dahulu. Ulangan 6 ayat ke-4 dikatakan seperti demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Musa, sebelum Musa dijadikan Tuhan sebagai nabi yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan katakan ke dalam firman Tuhan bahwa Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, dan Tuhan itu Esa. Ketika ke-10 firman Tuhan sampaikan kepada Musa, Tuhan katakan di dalam ayat keempat ini, yaitu dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa artinya satu, Bapak Ibu Saudara. Dan makanya Tuhan katakan di sini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah dan Dialah satu dari kepribadian. Nah, mungkin katakan bahwa kita sering dengar bahwasanya ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu merupakan satu kesatuan, satu pribadi, yaitu tetap aja bahwa Tuhan itu adalah Esa, bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah dan Bapa dan Roh itu adalah satu kesatuan. Dan sungguh sangat luar biasa di dalam Mazmur 46 ayat 11 juga ditekankan bahwa, kita buka ya, Mazmur 46 ayat ke-11. Tuhan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Yesus Allah sendiri yang mengatakan itu, bahwasannya ketahuilah bahwa ini aku Allah. So, kalau misalnya engkau tahu bahwa kalau mau masuk ke hadiratnya dengan pujian dan nyanyian syukur, engkau harus tahu bahwa Tuhan kita itu adalah satu. Tuhan itu Esa. Yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Yang kita sembah adalah Allah Bapa. Ketika engkau sadar bahwasanya engkau masuk ke dalam hadiratnya, engkau harus tahu dulu bahwa yang engkau sembah itu Tuhan. Yang engkau sembah itu Raja dari segala raja, bukan dewa-dewa, bukan raja-raja, tapi itulah Allah, Tuhan, raja-raja yang raja dari segala raja. Dialah Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau sadar bahwa engkau masuk ke dalam hadiratnya dengan pujian dan penyembahan syukurmu, dan engkau sadar bahwa Dialah Allah, maka saya percaya Tuhan yang akan memulihkan kehidupanmu. Tuhan sendiri yang akan bekerja kepadamu. Makanya gak heran
Ayat keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kau masuk ke dalam pelataran Allah, engkau bangun mesbahmu sama Tuhan di kamar tidurmu, di ruang tidurmu, atau di kamar tamumu, dimanapun engkau berada, engkau bangun mesbah di hadapan Tuhan. Engkau harus sadar bahwa yang pertama itu, bahwa Tuhan itu adalah Esa, dan Tuhan itu adalah Allah. Dan yang kedua, dikatakan di ayat ketiga, dialah yang menjadikan kita, punya dialah kita. Bukankah Bapak Ibu Saudara mengingat ketika penciptaan, yaitu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam Kejadian 1 ayat 28. Saya bacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara, bahwa Sannya Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Di ayat ke-27 sebelumnya dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka tak heran Mazmur mengatakan bahwasanya Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita. So, saya mau remind kembali bahwasannya ketika Yesus menciptakan, ketika Allah menciptakan manusia, Dia menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya dalam ciptaannya. Bukankah kita diciptakan dari debu tanah? Bukankah manusia itu diciptakan dari debu tanah? Sehingga yang berbeda dari binatang dan hewan ciptaan lainnya adalah roh Tuhan yang dihembuskan, atau spirit itu yang akan dihembuskan ke dalam manusia, sehingga manusia mempunyai roh Tuhan. Kalau engkau sadar bahwa hidupmu itu adalah, di dalam hidupmu ada roh Tuhan, kalau engkau sadar bahwasannya Dialah yang menjadikan engkau dan kita itu punyanya Dia, engkau gak akan heran dengan kejadian-kejadian luar biasa yang akan bersama dengan Tuhan yang engkau akan hadapi ke depannya. Engkau tidak akan heran dengan berbagai macam cobaan yang akan datang mungkin, tapi engkau bisa menghadapinya karena engkau mempunyai spirit Tuhan, karena engkau mempunyai roh Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika engkau sadar bahwasanya kita ini adalah serupa dan segambar dengan Allah, kita dijadikan Allah itu menurut gambar rupanya Allah. Artinya apa? Ketika engkau melukis sesuatu, ketika engkau melukis pemandangan, misalnya seperti ini deh, engkau melukis pemandangan gunung, dan berarti engkau melihat gunung itu, ketika engkau melihat gunung, pemandangannya begitu luar biasa, begitu indah, mungkin ada matahari, ada sawah, ada perairan, dan engkau lukis di dalam sebuah kanvas, atau engkau lukis di dalam sebuah kertas, engkau pasti akan sama lukisanmu dengan apa yang engkau lihat. Sama seperti itu juga kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan katakan menurut gambar dan ciptanya kita dilukis Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya bahwa ini loh aku, ini loh Allahmu gitu loh, ini loh Bapamu yang sangat mengasihi engkau. Kita dilukis Tuhan, kita dibentuk Tuhan, diciptakan Tuhan. Dan yang paling spesial dari kehidupan kita itu adalah rohnya Tuhan yang hadir dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Maka tak heran ketika engkau bersama dengan Tuhan, engkau pasti melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang mustahil, dan engkau lakukan itu bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, waktu engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang pertama tadi, engkau telah mengetahui siapa yang kau sembah, yaitu Tuhan adalah Allah kita, dan engkau mengetahui gambar dirimu, engkau mengetahui siapa dirimu di hadapan Tuhan, dan itu yang akan menjadi korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka tak heran kalau misalnya, berarti engkau harus sudah tahu dong ke depannya ketika engkau menghadapi masalah sesuatu, engkau mengalami problema yang akan terjadi ke depannya, engkau sadar bahwa oke, aku ini adalah gambar Allah, oke, aku ini adalah ciptaan Allah, aku akan terus datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang haus, hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Dia sekalipun keadaanku tidak sangat baik. Dan yang ketiga, di poin 3 ini katakan bahwasanya kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita coba ya buka ayat firman Tuhan di Keluaran 19 ayat ke-5. Keluaran 19 ayat ke-5. Aku baca
bacakan dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Sekarang kalau kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri. Seluruh bumi adalah milikku, tetapi kamu akan menjadi milik kesayanganku. Teman-teman, ketika Anda tahu, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara tahu bahwa pada saat Musa telah dibagikan ke seluruh firman Tuhan dan Musa berada di Gunung Sinai, di ayat kelima dikatakan bahwasanya sekarang kalau kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri. Seluruh bumi adalah milikku, tetapi kamu akan menjadi milik kesayanganku. Maka dikatakan bahwasanya di Mazmur ini, di ayat 3, bahwasanya kita itu adalah umatnya. Artinya apa? Ketika kamu sadar bahwa engkau ini adalah umatnya dan engkau ini adalah milik kesayangan Tuhan, aku yakin dan percaya itu akan mengubah gambar hidupmu. Dan dikatakan bahwasannya dan kawanan domba gembalaannya. Dan Tuhan katakan sendiri dalam Yohanes 10 ayat 11. Saya buka kembali ya, Yohanes 10 ayat yang ke-11 dikatakan bahwasannya akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ketika engkau sadar bahwa engkau masuk ke dalam hadirat Allah, poin yang pertama tadi, subpoinnya yang pertama adalah engkau mengerti siapa itu Allah yang kita sembah. Dan yang kedua, engkau mengerti bahwasannya hidupmu adalah yang menjadikan kita milik Dialah kita adalah miliknya Allah. Dan yang ketiga adalah umatnya dan kawanan domba. Yesus katakan aku adalah gembala yang baik. Bukankah Mazmur 23 bahwasanya ketika Daud membuat Mazmur 23 bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berada di dalam banyak masalah, tapi ingat baik bahwasanya kita adalah kawanan domba-dombanya. Maka Yesus katakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba-domba juga, kalau misalnya Bapak Ibu telah lebih mendalam, domba-domba itu juga mengerti atau tahu suara dari gembalanya. Maka tak heran ketika engkau mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan keinginanmu, engkau sudah tahu bahwasanya ada aku di sini, ada Yesus, ada Tuhan di sini. Ketika Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka tak heran engkau harus menangkap suara itu dan oke, aku lagi dipanggil oleh gembalaku. Dan jadilah itu, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan, engkau masuk ke hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang engkau naikkan, itu akan menjadi korban ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sekalipun engkau dalam lembah kekelaman, sekalipun engkau tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan, itu akan menjadi ungkapan rasa syukurmu. Dan pujian itu berarti adalah ucapan syukur atas apa yang kita dapatkan. Mungkin kita mendapatkan promosi dari atasan kita mendapatkan beasiswa sekolah, beasiswa kuliah, kita mendapatkan pasangan hidup yang mungkin kita dambakan. Tetapi penyembahan itu berbicara tentang yaitu korban nyanyian syukur atas apa yang engkau belum dapatkan. Penyembahan adalah korban ucapan syukur atas apa yang kau belum dapatkan. Kau akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun aku belum dipromosikan Tuhan, sekalipun aku belum mendapatkan sesuatu atau belum mendapatkan rumah, belum bisa mendapatkan motor sama seperti orang lain, belum bisa mendapatkan moda transportasi, sekalipun mungkin aku masih seperti gini-gini aja, sekalipun aku belum mendapatkan beasiswa, tapi aku mau belajar untuk menyembah. Itulah rasa korban syukurmu kepada Tuhan. Itu dengan cara pada saat engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan, itu yang akan engkau naikkan.
dan engkau lakukan kepada Tuhan, dan itu akan menjadi korban ucapan syukur yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Dan terakhir dari pembahasan kita dari ucapan syukur ini adalah sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi saya mau refleksi kembali bahwasanya langkah-langkah apa yang menjadi korban ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama yaitu adalah datang kepada Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, masuk ke hadiratnya dengan pujian dan syukur. Sadari bahwa engkau tahu siapa yang engkau sembah, engkau tahu dirimu itu siapa, dan engkau itu siapa di hadapan Tuhan. Bahwasanya kita adalah Tuhan itu adalah Allah yang menjadikan kita, dan Tuhanlah yang mengatakan bahwasanya kita adalah umatnya dan kawanan dombanya. Engkau harus sadari itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sadari bahwa kasih setia Tuhan itu kekal. Teman-teman, bukankah Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu adalah aku adalah Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 8, yang awal dan yang terakhir. Ketika engkau percaya bahwasanya hidupmu engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan, hidupmu kau percayakan kepada Tuhan, dan engkau sadar bahwa kasih setia Tuhan itu kekal dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan itu sama, tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami hal-hal yang berubah-berubah secara drastis. Tidak, dari dulu Allah itu adalah sama. Dan bukankah Dia juga yang mengatakan kepada Musa dalam Keluaran 3:14, aku adalah aku yang ada. Keluaran 3 ayat 14 dikatakan bahwasannya kata Allah, aku adalah aku ada. Inilah yang harus kau katakan kepada bangsa Israel, Dia yang disebut aku ada sudah mengutus saya kepadamu. Pada saat Tuhan menjumpai Musa di Gunung Sinai pertama kali, Tuhan katakan, aku adalah aku ada. Artinya apa? Artinya Yesus tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak akan berubah. Dan kau sadar ketika Yesus tidak akan pernah berubah dalam kehidupanmu. Yesus selalu mencintai engkau apa adanya. Yesus sadar bahwasannya engkau ingin datang ke hadapan Dia dengan hati, dengan korban ucapan syukurmu. Dan mungkin engkau lagi di fase dimana hari ini engkau belum mendapatkan apapun, belum mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi engkau sadar bahwa yang ketiga langkah tadi engkau mau lakukan di hadapan Tuhan. Artinya engkau sedang melakukan korban ucapan syukur itu kepada Tuhan. So, ketika hidup kamu sudah tahu bahwasanya di dalam lembah kekelaman sekalipun kita harus terus bersyukur sama Tuhan, dan mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sekalipun itu terjadi dalam kehidupan kita ke depannya, percayalah bahwasannya kita harus memiliki hati dan respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketiga langkah tadi, poin-poin tadi, Bapak Ibu bisa lakukan setiap hari dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku. Kita melakukan bersama-sama dengan Tuhan, dan lihatlah apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu ke depannya. Kau akan dilawat Tuhan, kau akan dipulihkan Tuhan, engkau akan dibawa Tuhan mencapai kemenangan demi kemenangan, dan pastinya semuanya sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah khotbah kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan saya percaya semuanya Roh Kudus akan memberikan rema dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Kita akan mempraktekkan kehidupan tersebut setiap hari. Kita terus mau belajar untuk memberikan respon hati yang benar di hadapan Tuhan, dengan datang kepada Tuhan dengan hati yang sukacita, datang kepada Tuhan, dan kita sadari bahwa Yesus Kristus itu kekal dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, kita tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami telah belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saya percaya Tuhan, bahwa setiap pergumulan yang ada, semuanya Tuhan pulihkan, semuanya Tuhan bebaskan, dan aku percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Aku melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupanmu dan kehidupanku dimanapun kita berada. Diangkat terus Tuhan menjadi kepala bukan jadi ekor, dan terus naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat terus dalam Tuhan, jangan pernah pantang mundur.
Jangan pernah mundur, terus maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah sekalipun keadaan belum baik-baik saja, tapi ingat baik bahwa ada Tuhan yang selalu ada buat kehidupanmu dan kehidupanku. God bless you.